Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari poin kedua dari berpikir komputasi, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah melakukan observasi untuk mencari pola atau perulangan atau tren atau suatu keteraturan dari data. Jadi kita akan melihat pola perulangan, tren atau keteraturan dari data. Maka dengan kita mengenal keempat hal tersebut di atas, harapannya adalah kita bisa melakukan suatu prediksi. Itu yang diharapkan setelah kita mengenal pola. Dalam contoh ini, kita akan melihat upaya untuk mendapatkan suatu prediksi. Oke, kita coba lihat contoh pertama. Di sini ada 3 kolom bulatan. Kolom pertama berisi 1 buah bulatan merah, kedua 2, kemudian ketiga 4. Nah, pertanyaannya adalah pada kolom keempat, berapa bola yang kita dapatkan? Apakah 3 bola A ini? Apakah 5 bola B? Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bola C? Oke, untuk itu coba kita pelajari dulu. 1, 2, 4. Oh, rupanya kita bisa melihat bahwa dari kolom pertama ke kolom kedua itu terjadi pertambahan bola 2 kali lipatnya. Tambah 1 menjadi 2. Kemudian 2 menjadi 4. Sama, ini juga 2 kali lipatnya. Maka pada kolom keempat kita akan berharap 4 kali 2 atau 8 ini. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya, betul 8, dan ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa pada kolom pertama ukuran bolanya besar. Ketika bolanya menjadi 2, ukuran bolanya berkurang setengahnya. Kita lihat lagi ketika menjadi bolanya 4, juga berkurang setengahnya. 8 juga sama setengahnya. Jadi, di sini kita akan dapatkan suatu pola jumlah bola bertambah 2 kali. Sedangkan ukurannya mengecil setengah kalinya. Itu kira-kira gerakan dari kiri ke kanan dari setiap kolom yang ada. Oke, kita bisa melakukan prediksi. Kita dapatkan bahwa bola kolom keempat akan berisi 8 bola. Oke, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, itu berisi 5 buah kolom, 1, 2, 3, 4, 5, yang berisi 4 jenis atau 4 bentuk. Yang pertama adalah kotak, kemudian bulatan, kemudian segitiga, kemudian bintang. Sekarang kita lihat dalam satu kolom. Apakah ada suatu perulangan? Kita lihat kotak, setelah kotak akan diikuti dari atas ke bawah ya. Setelah kotak akan diikuti oleh segitiga, kemudian bulatan, kemudian bintang. Apakah ada seperti itu? Di baris kedua, setelah kotak kosong. Oke lah, kalau gitu kita akan mulai dari bola. Setelah bola harusnya adalah bintang. Setelah bintang, kita lihat kalau ini akan kembali ke atas, maka kita akan dapatkan adalah harusnya di sini adalah kotak. Setelah segitiga, ternyata di sini segitiga. Setelah segitiga harusnya adalah bulat. Jadi dari baris satu ke baris kedua tidak ada kesesuaian urutannya. Kalau berikutnya sama. Kita lihat bahwa segitiga dengan segi 4 urutannya terbalik. Berikutnya segi 4 dengan segitiga urutannya benar, sama dengan yang pertama. Kemudian yang terakhir sama juga ini. Akan tetapi ada 2 kolom kedua dan kolom ketiga berbeda. Oke, itu adalah dari sisi kolom. Bagaimana kalau dalam satu baris? Coba kita lihat. Baris pertama berisi kotak, bulat, segitiga, bintang, kotak. Yang kedua, kita coba mulai dari bintang. Kita mulai dari kotak. Kotak, bulat.
sama, ini juga kotak bulat. Setelah itu segitiga. Setelah segitiga, bintang. Oke, ini berarti satu urutan juga. Yang berikutnya, kita lihat mulai dari kotak, kita lihat kemudian bulat. Di sini ada bulat lagi. Setelah bulat, kita akan dapatkan segitiga, sama. Setelah bulat segitiga, di sini tidak kelihatan ya. Setelah bulat segitiga juga. Kemudian setelah segitiga bintang, sama. Kita cek baris keempat. Kotak, bulat, bintang, segitiga, bintang. Kotak, bulat, segitiga, bintang. Setelah bintang kita akan mendapatkan kotak lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan kolom kelima? Apa isi kolom kelima? Pada baris pertama kolom kelima, kita lihat bahwa setelah kotak haruslah bulat. Di sini adalah bulat. Setelah segitiga, haruslah bintang. Setelah bulat, haruslah setelah kotak haruslah bintang, setelah bulat haruslah segitiga. Setelah bintang haruslah kotak. Jadi kita akan dapatkan bulat, bintang, segitiga, kotak. Kita lihat bulat, bintang, segitiga, kotak. Maka kita akan dapatkan ini adalah kolom ke-6. Nah, dalam hal ini kita akan dapatkan suatu perulangan dengan urutan bentuk tiap baris. Jadi bukan tiap kolom, bukan ke bawah samanya, tapi ke kanan. Dalam satu baris kita akan lihat. Oke. Persoalan ketiga, kita akan coba lihat, ini adalah warna. Kita akan punya 4 kolom lagi berisi warna. Sekarang kita akan lihat urutannya. Merah, kuning. Ternyata di kolom kedua, merah, kuning. Kolom ketiga, merah, kuning. Kolom keempat, merah, kuning. Setelah kuning ada hijau, sama juga. Kemudian setelah hijau, ada biru, sama juga. Setelah biru ada ungu. Nah, kita coba lihat di sini, setelah hijau, ini hanya ada 5 warna, maka akan lari ke atas, kita lihat ungu. Jadi ini juga sama. Bagaimana dengan kiri ke kanan? Kalau tadi atas ke bawah, sekarang kiri ke kanan. Kiri ke kanan kita lihat. Merah, ungu. Merah, ungu juga. Merah, ungu juga. Setelah ungu ada biru, setelah ungu ada biru. Setelah ungu ada biru lagi. Setelah biru ada hijau, setelah biru ada hijau, setelah biru ada hijau. Setelah hijau ada kuning, setelah hijau ada kuning, setelah hijau ada kuning. Setelah kuning, merah. Ini merah lagi, ini merah lagi. Oke, jadi di sini kita punya satu pola yang ke arah vertikal atau dalam satu kolom berurut, dalam satu baris juga berurut. Oke, maka prediksi untuk kolom kelima adalah setelah hijau harus kuning. Setelah biru harus hijau, setelah ungu harus biru, setelah merah harus ungu, setelah kuning harus merah. Jadi yang kita dapatkan adalah tadi kuning, kemudian hijau, kemudian biru, ungu, merah. Nah ini kita lihat. Jadi perulangan urut warna tiap kolom dan baris. Oke. Itu adalah 3 contoh bagaimana kita memprediksi yang akan muncul berikutnya. Contoh berikutnya kita ambil dari sisi geologi. Di sini kita akan melihat pola porositas litologi serpih terhadap kedalaman. Kita ambil dari 4 sumur, yaitu sumur menjangan 1, menjangan 2, berulang 2, dan berulang 3. Kalau kita perhatikan, maka kita akan dapatkan paling tidak ada 2 pola. Yang pertama adalah ini, kita lihat, ini bagian atas yang lebih berupa garis lurus, ya, ada trennya dengan bagus trennya, kemudian bagian bawahnya yang lebih scatter. Oke. Ini bagian atas yang cukup bagus. Kita coba buat trennya.
Ini adalah trennya. Jadi tren 1, 2, 3, 4 dari keempat gambar ini adalah sama. Kita punya kemiringan yang sama. Oke. Nah, hal tersebut bisa terjadi kalau keempat bagian yang sama ini adalah berasal dari satu formasi yang sama atau satu satuan yang sama. Kenapa demikian? Karena pada satuan yang sama atau satu formasi yang sama akan diendapkan dengan mekanisme yang sama. Akibat pengendapan dengan mekanisme yang sama, misalnya turbidit atau yang apalah, sama saja apapun ya, akan memiliki sifat fisis yang sama. Sifat fisis tersebut di sini dicerminkan dengan tren yang sama. Dan kalau kita lihat, bukan hanya trennya, tapi juga kita lihat bahwa ini lebih tidak scatter ya, lebih teratur daripada yang bagian bawahnya. Oke, yang bawahnya juga sangat scatter. Kita lihat. Oke, sekarang kita perhatikan untuk bagian atas ini, ternyata pada sumur beruang 2 ada penyimpangan. Juga beruang 3 ada penyimpangan. Kita coba lihat. Nah, penyimpangan ini bisa jadi karena di sini memang ada tren lain. Kita coba lihat, ini adalah tren lain, sehingga kita bisa katakan bahwa sekarang kita punya 3 pola. Hanya saja pada menjangan 1 dan menjangan 2 tidak terlihat pola tersebut. Yang terlihat adalah pada beruang 2 dan beruang 3. Kita akan dapatkan tren yang berwarna hijau ini. Jadi sekarang kita akan bagi. Ada 3 tren. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita akan melihat yang bagian bawahnya. Ini untuk bagian bawah, kita akan mencoba melihat karena ini cukup scatter, kita akan coba lihat yang terpanjang dulu. Kita tentukan trennya. Kenapa? Agar lebih mudah kita menariknya. Agar kita bisa menarik pada tren yang lebih pendek. Karena kalau kita mulai dengan tren yang lebih pendek, mungkin akan ke sini arahnya. Mungkin akan sama atau relatif bisa mirip dengan yang sebelahnya, di menjangan 2 dengan menjangan 1, tapi tidak akan sama dengan beruang. Jadi kita coba pada tren yang terpanjang atau data yang terpanjang. Setelah itu kita coba masukkan ke tren yang berikutnya. Ini, jadi kita bisa tarik. Kemudian yang lebih pendek lagi, dan yang lebih pendek lagi. Walaupun ini pendek, kita masih bisa melihat bahwa tren ini masih cukup cocok. Jadi kita bisa melihat sekarang bahwa di sini kita memiliki 3 buah tren. Pada contoh berikutnya, kita akan melihat pengenalan pola pada log listrik gamma ray. Jadi log listrik gamma ray itu akan merefleksikan ukuran butir. Nah, sekarang pola dari ukuran butir itu akan menentukan suatu lingkungan pengendapan. Misalnya di sini kita punya silindrikal katanya. Blocky begini, kemudian ada funnel, ada bell, ada symmetrical, ada serrated. Ini akan memiliki masing-masing ada lingkungan pengendapannya. Oke, kemudian kita coba lihat. Ini adalah contoh pada sumur LTS1, LTS7, dan LTS4 akan menunjukkan suatu pola blocky seperti yang pertama, kemudian ini funnel seperti yang kedua, kemudian ini adalah bell. Kebetulan 3 yang pertama ini ya. Kemudian setelah kita dapatkan, jadi ini di sini dipilih adalah distributory channel, crevasse play, kemudian interdistributory channel. Kita bisa lihat di sini ininya apa namanya, lingkungan pengendapannya. Oke, ini semua adalah berasosiasi dengan delta. Kemudian setelah itu bisa kita korelasikan dari sumur ke sumur. Dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan penyebaran lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu dengan kita mengenali pola log gamma ray tadi. Contoh berikutnya adalah pola struktur dan tektonik
Pulau Jawa dari Pulonggono dan Martojoyo 1994. Di sini kita akan melihat adanya suatu pola kelurusan. Ada 3 buah pola kelurusan. Pola kelurusan ini diambil dari data seismik dan dari citra satelit, sehingga kita akan dapatkan bahwa ada suatu pola yang berarah relatif utara selatan. Ini kita kenal dengan pola Sunda. Kemudian ada lagi yang berwarna biru. Ini adalah pola Meratus yang arahnya northeast southwest. Ini ke arah Meratus ada di sini. Kemudian pola ketiga adalah pola Jawa, Sakala, ini yang berarah barat timur. Ketiga pola ini akan berpengaruh terhadap tektonik atau terhadap struktur-struktur yang terbentuk pada daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya sini. Jadi, kalau misalnya ini ada daerah penelitian di sebelah sini, maka di sini akan dominan terpengaruh oleh pola Sunda. Kalau misalnya kita punya di daerah Karangsambung di sini, kita akan dapatkan ada pola Meratus di sini. Atau mungkin di daerah sini, ini sekitar Cirebon, Kuningan, Majalengka, kita akan dapatkan ada pengaruh dari pola Jawa. Oke, itu adalah kegunaan setelah kita mendapatkan pola dari regional. Kita akan coba lihat pengenalan pola dari data yang lebih detail dari yang tadi. Jadi ini adalah data berasal dari citra SRTM. Setelah digambarkan, kemudian kita coba cari polanya. Kita lihat di sini terdapat 2 pola kelurusan ya. Ada kelurusan bukit-bukit, begitu ada juga lembah di sini. Ada juga sungai, sebetulnya ini harusnya tarik juga. Maka kita akan dapatkan pola ini. Kemudian pola ini dihitung arahnya, kemudian jumlahnya dimasukkan secara statistik, kita masukkan ke dalam roset. Maka dari sini kita akan dapatkan ternyata ada 2 arah umum. Terus, maka di sini inilah struktur yang berpengaruh pada daerah penelitian. Contoh terakhir dari pengenalan pola adalah pola aliran sungai. Kita mengenal bahwa pola aliran sungai dipengaruhi oleh pola struktur dan stratigrafi daerah tersebut. Pola pertama adalah pola dendritik yang terbentuk pada batuan memiliki kekerasan yang seragam dan memiliki kedudukan lapisan yang datar atau hampir datar. Makanya polanya akan berbentuk seperti cabang-cabang pohon. Jadi banyak arah ya. Kemudian pola kedua adalah pola paralel yang dibentuk oleh kemiringan lapisan yang seragam. Pola ketiga adalah pola rektangular yang dibentuk oleh pola kekar atau sesar. Misalnya ini arahnya sana. Kemudian pola radial, di mana pola radial ini dibentuk akibat adanya suatu tinggian yang bentuknya bulat. Kemudian misalnya adalah gunung berapi, ini adalah puncak gunung apinya ke arah sana. Ini akan mengalir secara radial. Yang mirip dengan pola radial adalah pola anular. Pola anular ini dibentuk oleh tinggian di tengah juga, biasanya berbentuk bulat, akan tetapi ini misalnya berupa dom pada batuan sedimen yang berlapis. Nah, pola-pola yang melingkar, pola-pola sungai yang melingkar ini adalah pola-pola yang sejajar dengan strike dari perlapisan. Kemudian pola yang tegak lurus ini adalah pola yang sana, ini adalah pola yang mengikuti kemiringan perlapisannya. Oke, ini 5 pola dari sekian banyak pola aliran sungai. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini kita terapkan pada peta kita. Misalnya ini adalah
Di bagian utara kita akan lihat ada pola radial, berarti di sini ada satu tinjan, mungkin vulkanik gitu, arah radial ke sana. Kemudian bagian bawah ini kita dapatkan pola subdendritik. Jadi subdendritik adalah menyerupai dendritik, tapi tidak persis seperti dendritik. Kalau kita lihat, di sini sebagian ada semacam paralel. Di sini juga, tapi tidak semuanya, sehingga kita kategorikan ini adalah sebagai subdendritik. Nah, jadi dengan kita mempelajari pola aliran sungai, kita bisa mengetahui kejadian geologi yang ada di daerah tersebut, baik struktur maupun stratigrafi. Kemudian bisa juga kita lihat tingkat erosi sebetulnya yang ada di sana. Oke, ini adalah pengenalan pola terakhir, contoh terakhir dari pengenalan pola.